Kembali kita menuhin request sekalian, Kanki Roadstar. Halo guys, Dimas di sini dan gue sudah kembali bersama request kalian sejak tahun lalu, bulan lalu sih sebenarnya ya, Kanki Classic Roadstar. Siluet yang kalau gue boleh bilang sangat menarik perhatian di akhir tahun kemarin karena bahkan dibanding kolaborasi yang menurut gue pribadi, ini siluetnya lebih menarik. Dia ada sedikit DNA klasiknya gitu ya, sepatu-sepatu yang retro, trainer klasik gitu, tapi juga kesannya modern. Nah, ini sudah bisa lah ya bergaul dengan sepatu-sepatu retro, klasik, modern zaman sekarang. Kalau contoh-contohnya itu dari brand luar, misalnya kita bisa lihat ada NB327, Nike Sacai misalnya ya. Kemudian kalau brand lokalnya banyak lah, contohnya kayak Adidas Vostok, kemudian ya Kanki Roadstar Classic ini. Secara siluet memang menarik. Nah, tapi kan kita nggak mau bahas itu doang. Kita mau coba bahas kualitasnya kayak gimana sih, dan gimana bahkan kalau dibandingin sama kaki-kaki yang lain. Secara gitu ya, soalnya beda banget sama yang biasa dipakai Kanki. Materialnya ada perubahan juga, bahkan fittingnya juga berubah. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Kanki Classic Roadstar. Seperti biasa kita udah pegang nih penilaiannya dan langsung aja ya kita bahas dari kategori material dulu, mulai dari uppernya. Uppernya ini tuh adalah yang siluetnya paling menarik dari semuanya ya. Bahkan kalau menurut gua nyawanya si Kanki Roadstar Classic ini tuh adalah di desain uppernya. Good job buat Mas Angga ya yang ikut diberi mandat katanya ya untuk mendesain Kanki Roadstar ini. Salah satu siluet yang paling gue suka lah. Kalau kita ngomongin tentang kualitas material, di sini kita nemu suede-nya itu nggak buruk. Pas kita tes gitu ya, tes bakar, memang suede-nya asli. Tapi begitu kita Dremel, ini lumayan habis nih, lumayan tercabik-cabik. Kalau kita liatin lebih banyak, lebih deket, memang terlihat ada loose grain-nya, dimana ini karakternya kan agak berambut atau hairy gitu ya. Hal lain itu terjadi sama material mesh-nya di sini, dimana kalau kita tes tarik sih nggak terlalu bagus ya. Angkanya ada di 3 kg force, dan ini adalah rata-rata bawah dari sepatu-sepatu mesh yang pernah kita tes. Tapi itu buat tarikan, ternyata nggak berlaku untuk gesekan. Nasibnya itu sangat jauh berbeda, karena ternyata dia relatif tahan sama gesekan, bahkan dengan gesekan yang bisa merusak suede-nya, si upper-nya ini bisa bertahan. Jadi good job ya. Kelebihan material ini juga adalah dia ringan dan dia breathable. Tapi yang jelas kalau kalian bongkar-bongkar akan kelihatan kalau ini materialnya tuh nembus dan banyak sekali ya celah-celah atau lubang-lubang kecil-kecil yang bisa membantu sirkulasi udara. Cuman ketahan di bagian lining dalamnya aja, yang ini juga masih bisa ditembus udara, tapi agak tebal lah ya. Tapi juga nggak panas, tengah-tengah aja. Satu hal yang paling unik menurut tester kita itu adalah kenapa pakai bahan ini di samping abu karbon gitu. Tes breathability-nya juga sama-sama aja. Oh, ternyata menurut tester kita nih, sepertinya ini ada kaitan dengan stretch-nya. Bagian upper-nya sini itu ternyata tidak terlalu kuat tarik-tarikan, makanya dia nggak terlalu stretchy nih pas kita lagi tekuk-tekuk. Nah, sedangkan bagian samping ini itu adalah bagian yang paling sering tertekuk. Oke, nggak apa-apa. Itu sangat menarik ya. Aksen lain juga ada di bagian TPU-nya di sini. Nggak terlalu penting di mana juga, tapi manis aja sih ngelihat detail-detailnya. Yang agak beda itu leather-nya di sini. Jadi ada 3 panel leather di sini ya, bagian elet samping kanan kiri, kemudian di bagian belakang itu warna abu-abu. Ternyata itu adalah kulit sintetis. Kalian bisa lihat lah ya sampai kayak gini, meleleh-meleleh juga materialnya pas kita tes bakar. Terakhir kalau kita bahas liningnya, ini juga nggak spesial ya. Pas 10 detik itu liningnya habis. Jadi kalau kita kasih rating material upper, angkanya itu 8 dari 10. Karena sebaik itu guys. Gimana dengan midsole-nya? Langsung aja kalau buat material itu lebih ke pylon ya. Tapi ada beberapa catatan nih. Secara jujur kita nggak bisa bilang pylonnya ini empuk ya kalau dibandingin sama kaki-kaki yang lain. Ya, diameternya juga 27,5. Tapi ada faktor yang lain yang lebih dari sini. Karena kalau gue perhatiin sih, desain midsole-nya ini itu lebih kayak buat sepatu stability. Apa itu sepatu stability? Mungkin kalian bisa nonton video pembahasan kita tentang gel Kayano 31 yang sebelumnya ya. Di situ ada pembahasan lebih dalam tentang sepatu stability, sepatu running stability lebih tepatnya. Kalau gue lihat ini memang soalnya pakai sole running dengan fungsi stability. Nah, sedikit untuk fungsi stability
stability itu biasanya bagian samping-samping tapaknya itu lebih lebar. Kalian bisa lihat ya, lebih lebar daripada uppernya. Kemudian biasanya nih sepatu stability itu ada yang menjaga rigid untuk semacam gaya-gaya torsion system lah ya. Kalau di Adidas, kalau di Kayano itu ada 4D something gitu yang warna kuning itu, something like that lah kalau kita lihat di sepatu-sepatu stability. Nah, apakah ini soal untuk sepatu stability? Katanya jawabannya enggak. Jadi ini soal yang tanggung gitu loh. Kekurangannya nggak ada plat di sini untuk supportnya atau guidance system biar bagian altnya ini nggak collapse. Kemudian ada nih sebenarnya tambahan di bagian belakang kayak yang dilakukan sama Salomon XT. Tapi kalau Salomon itu bener dan berhasil karena dia sampai bagian dalam nih. Kalau gue boleh bilang, akhirnya kita bisa identifikasi soal ini ya sebagai soal stylish aja, ya soal netral lah ya, dengan sedikit fungsi stability. Balik lagi bahas material, kita akan masukin beberapa statnya lagi. Jadi untuk insole-nya sendiri itu empuk sekali sebenarnya di angka 10,5 HA. Jadi untuk midsole ini sendiri, gue perlakukan dia bukan sebagai sepatu stability ya, tapi sebagai sepatu netral, dan penilaian kita adalah 7,5 dari 10. Kalau kita masuk ke bagian outsole-nya, ini yang cukup menarik nih. Gue udah curiga nih, pas lihat kok tebal-tebal gini nih. Yang bikin sepatu ini berat itu salah satunya adalah penggunaan karet yang banyak. Bagus dong. Iya, bagus di gripnya, nanti kita bahas. Begitu kita tes Dremel, dia itu nggak terlalu tahan lama ya. Di 30 detik bahkan hampir habis, kurang lebih berkurangnya 5,5 mm untuk di Dremel. By the way, bagian luar dan bagian dalam rubbernya itu ketebalannya beda. Dimana bagian luar tadi kan lumayan tebal ya, di 7,3 mm. Di bagian dalamnya itu 3,2 mm. Jadi ada perbedaan lah di sana. Nah, mengingat hal tersebut, kita berikan rating 6,5 dari 10 untuk segi outsole-nya. Dan untuk material sendiri, kita total dan rata-ratakan menjadi 7,3 dari 10. Yuk kita masuk ke konstruksinya. Seperti biasa, konstruksi sneakers itu cementing, artinya dilem aja. Kaki itu tumben-tumbenan nggak pakai stromboli stitch. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kalian ngelemnya bagus dan kuat gitu ya. Tapi tumben, tunggu dulu nih. Ini lemnya nggak sekuat itu dari bagian upper ke alas ya, alas TA-nya ini gue tarik pakai tangan aja lepas. Nah, kemudian di bagian bawah juga dari alas TA ini nempel ke alas lebih empuk, juga nempel ke insole-nya. Nah, tiga-tiganya itu nempelnya juga kurang. Yang bagus itu cuman lem dari upper ke outsole-nya, itu doang yang kuat. Nah, ada apa nih Kangki? Tumben-tumbenan. Gue nggak tahu ya, mungkin apakah Kangki kejar produksi jadi tidak sekuat itu, gue nggak tahu. Yang jelas, gue itu kalau nyuci sepatu ini tidak pakai air atau direndam air, karena kita pakai cleaner dari Shoe Polish X Umbre. Dimana kalian juga bisa lihat ya, beberapa kali gue memang sempat banjur sepatu ini setelah di waterproof ya. Waterproofnya juga bagus banget, karena kita ngetes masukin tisu ke dalam, itu nggak sampai basah gitu. Jadi gue nggak ngerti nih, waterproof spray-nya Umbre X Shoe Polish itu sangat kuat banget. Kemudian cucinya pun kita nggak direndam, cucinya tentu saja pakai foam cleaner dari Shoe Polish X Umbre juga. Kalau kalian ada yang pakai Roadstar juga, coba dong komen apakah lem-leman kalian bermasalah atau masih aman-aman aja. Dan kalau kalian mau aman lem-leman ya, saran gue kalian bisa pakai foam cleaning dan habis itu di waterproof spray. Nah, lanjut bahas konstruksinya. Sejujurnya konstruksi kaki ini tuh tetap rapi seperti biasa. Ada sedikit lah sisa-sisa lem, tapi nggak terlalu noticeable. Clean up-nya juga bagus. Sayang aja gitu. Gue berekspektasi lebih sih sebenarnya dengan kaki yang biasanya selalu strong sih lem-lemannya. Ini nggak strong yang biasa aja. Makanya untuk rating kita berikan 6,5 dari 10 untuk konstruksinya. Gimana dengan kenyamanan dan performance-nya ya? Ini catatannya gue agak banyak, jadi izinkan gue sambil nyontek dulu ya. Yang pertama, pembahasan ke arah stability tadi ya. Ternyata setelah dipakai, sepatu ini tuh relatif cukup stabil. Buat harga segini, sepatu daily netral, ini sudah baik. Kemudian gripnya juga di lantai licin, kalian bisa lihat sendiri ya, lumayan oke. Dan di lantai basah itu seperti ini. Dan kalau kalian ngerasain nih jalan-jalan pakai sepatu ini, terutama kayak kemarin habis liburan akhir tahun, kalian bakal menemukan satu problem yang sama dengan kita. Sepatu ini feel-nya berat, bukan ketika diangkat aja, juga ketika dipakai jalan. Faktor rubbernya ini yang banyak ya, kalian bisa lihat nih sebanyak apa rubbernya di sini. Apakah nyaman atau enggak? Gua sebagai user sepatu stability ketika sepatu gua berat, apa-apa, karena itu adalah salah satu hal yang membantu untuk mencapai kestabilan yang gue inginkan. Kalian yang kakinya netral-netral aja nggak butuh stability, ini mungkin akan jadi concern. Plus selanjutnya, sepatunya juga tidak empuk. Karena orang Indonesia itu mindsetnya nyaman sama dengan empuk. Enggak, ini bukan sepatu empuk guys. Ini sepatu yang netral, agak berat, dan dengan fungsi stability. Kalau kalian ada masalah pronasi ya, kakinya miring-miring dikit, gue menyarankan loh pakai sepatu ini. Next, kita coba juga motoran ya. Dimana ada satu kekhawatiran gue dengan kelebaran sol kayak gini, biasanya ganggu kalau motoran. Alhamdulillahnya, kalau kalian pakai Matic nggak ada masalah. Dan sepatu ini jadi adem
adem untuk dipakai motoran. Plus kalau kalian udah waterproof spray, nggak terlalu khawatir airnya bakal masuk kalau sambil hujan-hujanan ringan. Tapi kalau kalian pakai motor yang gigi atau motor yang kopling, ini agak ganggu nih karena bagian sampingnya itu ngelebar. Tolong dicek baik-baik, itu aja. Nah, terus bagian uppernya ini ternyata locknya itu kurang ya, jadi dia kerasa agak longgar di kolarnya. Untung ini bisa dikencengin talinya, dan ketika sudah ditaliin dengan baik itu bagus, fitnya, locknya itu udah bagus. Nah makanya buat kalian yang sukanya nggak ngiket tali sepatu, hanya dimasukin aja diinjek, itu akan jadi gangguan nih, nggak enak rasanya, nggak oke, karena si kolarnya ini tidak mengunci kaki kalian dengan baik. Dan yang paling ganggu menurut tester kita adalah bagian belakangnya ini. Jadi bagian belakang ini kan pertemuan nih antara semua pola-pola yang ada di upper ya, busa dalemannya, bahkan di lem, kemudian ketemu sama midsole-nya. Di bagian kanan sih terutama ya, ini somehow dia jadi lebih nonjol. Tapi mungkin ya bagian sininya ini nih, nah ini bagian sininya ini memang agak panjang dan agak, kalau gua pegang sih kerasa ya. Kalau kalian lihat mungkin nggak terlalu kelihatan, ini agak nonjol sedikit, dan hasilnya ketika dipakai jalan lama agak nggak nyaman aja. Untuk berdiri ini nggak sesuai, nggak cocok. Kalian bisa lihat deh, bagian dalamnya itu kayak gini nih. Nah ini terlalu nungkik ke atas sampai jari kaki kalian itu posisinya agak ngangkat dan bikin hammer toe. Kalau kalian berdiri ini nggak enak, pegel. Jadi itulah resikonya ya. Mungkin ini bukan buat berdiri, tapi ini buat jalan, buat commuting masih bisa. Jadi untuk performa dan kenyamanan kita kasih rating 7 dari 10. Nah sebelum gua kasih rating finalnya, gua kasih sedikit catatan dulu, terutama dari Oki nih yang ngetes sepatu ini lumayan lama. Ini juga akan ngejawab pertanyaan kalian, mendingan ini atau Kitadake? Jawabannya kalau menurut Oki adalah mendingan Kitadake. Masih lebih nyaman, masih lebih oke. Overall feel pakainya yang itu daripada yang ini. Tapi menurut gua sepatunya harus jadi salah satu honorable mention yang layak lah dipertimbangkan di 2024 sampai 2025 ini, karena ya salah satunya siluetnya dan ada fungsi yang berbeda dari banyak walking shoes yang ada di pasaran. Kayak gimana? Kayak nanti kita bikin deh panduan memilih walking shoes 2025 ini. Setuju nggak kalian? Coba komen di bawah. Dan sementara itu rating finalnya adalah 6,9 dari 10. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Dan kalian juga boleh nih request nextnya kita harus potong-potong sepatu apa lagi. Sampai ketemu. Bye-bye.